Hai pemirsa, kumaha damang. Kembali lagi di From Indonesia with Love. Hari ini kita akan menjelajahi kota hujan Bogor. Mulai dari sejuknya lembah tepus, serunya bertemu satwa di Taman Safari, hingga gurih legendarisnya martabak di Bogor. Kita juga akan menyusuri PLTA Kracak yang menyimpan jejak kemegahan industri masa lalu, mengenang sejarah di makam Mausoleum Van Motman, hingga merasakan sisi ilmiah alam Indonesia di Museum Nasional Sejarah Alam. Siap-siap untuk tercengang, karena Bogor kali ini akan mengajak kita melihat wajahnya yang berbeda. Ya, Bogor memang akan selalu menyimpan banyak tempat-tempat yang menarik. Salah satunya adalah wisata Lembah Tepus. Wah, Anda sudah tahu belum nih namanya Lembah Tepus? Nah, ini masih masuk dalam kawasan Gunung Salak, tapi punya suasananya itu kayak dunia rahasia. Pasti penasaran kan? Kita langsung siap-siap yuk masuk ke jantung alam Bogor. Selamat datang di Lembah Tepus. Wisata alam yang dikenal dengan aliran air terjun yang berundak-undak menciptakan serangkaian kolam alami dengan air berwarna biru jernih. Sayangnya saat kami berkunjung, kawasan wisata Lembah Tepus sedang diguyur hujan nih, sehingga air yang ada di kolam tidak terlalu jernih. Meski demikian, hutan lebat dan pepohonan rindang di sekitar kolam menambah suasana sejuk dan asri, menjadikan tempat ini ideal untuk melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Berada di Pasir Rengit, Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penggunaan kata lembah dalam namanya karena tempat ini berada di kaki gunung, tepatnya di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Lembah ini dikelilingi hutan yang menyajikan panorama air terjun bertingkat dan pepohonan tropis. Selain menikmati pemandangan yang menakjubkan, Lembah Tepus juga menawarkan berbagai aktivitas yang dapat Anda nikmati jika berkunjung ke tempat ini. Salah satunya adalah berenang atau berendam di kolam-kolam alami ini. Airnya yang dingin memberikan sensasi menyegarkan yang mampu membuat tubuh dan pikiran tenang, sambil menikmati suara kicauan burung dan suara gemericik air. Meskipun terletak di tengah hutan, Lembah Tepus telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang pastinya akan membuat Anda nyaman saat berkunjung, seperti area parkir, toilet yang bersih, serta warung-warung kecil yang menjual aneka makanan dan minuman ringan. Soal tarif masuk, jangan khawatir ya, harganya masih aman kok untuk di kantong kita, yakni Rp10.000 per orang. Sementara bagi Anda yang ingin berkemah dan membawa tenda serta alat kemah sendiri, Anda akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp30.000. Ada tips nih untuk Anda yang ingin berkunjung ke kawasan wisata Lembah Tepus. Pertama, persiapkan fisik dan perlengkapan yang akan dibawa saat berkunjung ke Lembah Tepus. Kedua, kenakan alas kaki yang nyaman dan sesuai untuk medan berbatu. Tak lupa bawa juga pakaian ganti, terutama jika Anda berencana untuk berenang atau berendam. Ketiga, perhatikan cuaca jika Anda berkunjung ke Lembah Tepus, agar dapat menikmati keindahan pesona alam di tempat ini secara maksimal. Oke, setelah jalan-jalan ke Lembah Tepus, selanjutnya kita akan jalan-jalan lagi nih ke Taman Safari. Kok ada suara auman singa? Oh iya, kan kita mau jalan-jalan ke Taman Safari. Bagi Anda yang belum pernah ke Taman Safari, kayaknya Anda harus segera berkunjung ke sana. Tapi di Taman Safari ini kita nggak hanya sekadar duduk di mobil sambil lihat hewan. Di sana juga ada banyak sekali wahana, edukasi, dan pastinya pertunjukan yang seru. Selamat datang di Taman Safari Indonesia Bogor, Jawa Barat. Didirikan pada tahun 1981 dengan luas tanah awal mencapai 55 hektare, wisata diresmikan sebagai objek wisata nasional pada 16 Maret 1990. Sebagai salah satu taman satwa Indonesia, awalnya Taman Safari Indonesia Bogor memiliki koleksi lebih dari 8.700 satwa dari 400 spesies.
Setelahnya, pada 20 November 1990, Taman Safari Indonesia Bogor diresmikan sebagai pusat penangkaran satwa langka Indonesia. Pembangunan Taman Safari Indonesia Bogor ini menggunakan lahan perkebunan teh yang sudah tidak produktif lagi. Setelah melalui beberapa tahap pembangunan, kini luas Taman Safari Indonesia Bogor sudah mencapai 270 hektare. Wah, luas sekali ya. Salah satu hal yang membuat Taman Safari Indonesia Bogor berbeda dari kebun binatang lainnya adalah konsep safari yang memungkinkan pengunjung berkeliling menggunakan mobil pribadi atau bus wisata. Hewan-hewan di sini dibiarkan berkeliaran bebas di dalam area yang luas sehingga interaksi yang terjadi lebih alami dibandingkan dengan kebun binatang konvensional. Taman Safari Indonesia Bogor memiliki berbagai zona yang disesuaikan dengan habitat asal dan jenis satwa. Ada area jerapah, zebra, dan badak, serta hutan yang menjadi rumah bagi harimau dan beruang. Keunikan ini membuat pengalaman berkunjung menjadi lebih menarik sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai perilaku alami satwa. Setelah membeli tiket masuk secara daring atau secara langsung di loket pemeriksaan sekaligus pintu masuk, Anda akan langsung memasuki Safari Journey ini. Anda akan disambut dengan suasana yang asri, sejuk, dan syahdu. Tak jauh dari pintu masuk, Anda akan disambut pemandangan kawanan gajah yang sedang berkumpul. Tak ketinggalan, terdapat juga rusa seperti yang ada di Istana Kepresidenan Bogor. Menelusuri lebih dalam, Anda bisa melihat satwa lainnya seperti zebra, banteng, burung bangau tongtong, mute swan, kuda nil kerdil, hingga kuda nil yang dulu sempat viral di media sosial karena diberi makan semangka atau melon. Buka setiap hari mulai pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore, Taman Safari Indonesia Bogor dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti kendaraan untuk mempermudah mobilitas hingga rumah makan yang menghidangkan beragam kuliner Sunda. Eits, tenang, tentunya ada kuliner vegetarian juga loh. Oh iya, sempat viral karena ada beberapa orang yang keluar dari kendaraan saat melakukan Safari Journey. Yuk kita bahas apa saja sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat berkunjung ke Taman Safari Indonesia Bogor. Mulai dari tidak boleh membunyikan klakson di area Safari Journey, tidak boleh memberikan makanan sembarangan ke satwa, tidak boleh membuang sampah sembarangan, mengikuti setiap instruksi kapan kaca jendela mobil boleh dibuka dan harus ditutup, hingga dilarang keluar dari kendaraan saat Anda berada di Safari Journey. Oke, setelah lelah jalan-jalan di Taman Safari, selanjutnya kita mau makan, kita mau kulineran, kita mau makan martabak. Tapi martabak yang satu ini bukan sembarangan martabak ya. Ini ada martabak Bangka Encek. Wih, lihat ini ya, daging martabaknya tebal, aromanya juga wangi, dan pastinya rasanya bikin kita lupa sama mantan kita. Berbicara seputar makanan, siapa yang tidak kenal martabak manis? Kue berbentuk tebal dengan isian meleleh ini menjadi camilan favorit banyak orang. Akan tetapi, ada satu varian yang begitu terkenal dan memiliki cita rasa khas, yaitu martabak Bangka. Dari tanah asalnya di Pulau Bangka hingga menjelajah ke berbagai kota di Indonesia, martabak ternyata mempunyai sejarah panjang dan cerita menarik di baliknya loh. Salah satu yang paling legendaris adalah martabak Bangka legendaris Encek di kota Bogor yang telah memanjakan lidah para penikmatnya selama puluhan tahun. Seperti apa ya rasa dari martabak tersebut? Menarik sejarah dari martabak Bangka, ternyata makanan ini diadaptasi dari kue khas Tiongkok yang dikenal dengan sebutan Ho Lopan. Nama ini berasal dari suku Hakka atau Kek yang banyak bermigrasi ke Indonesia, khususnya ke Pulau Bangka. Kala itu, tepatnya pada abad ke-19, para perantau Tionghoa mulai berdagang dan membawa budaya kuliner mereka. Salah satunya adalah kue berbahan dasar tepung terigu yang dimasak di atas wajan datar.
Seiring berjalannya waktu, holopan beradaptasi dengan lidah masyarakat setempat dan menjadi martabak manis seperti yang kita kenal sekarang. Keunikan martabak Bangka terletak pada adonannya yang lebih tebal, empuk, dan bersarang. Proses pembuatannya pun, adonan yang telah dicampur dengan ragi dibiarkan mengembang sebelum dituangkan ke dalam wajan khusus berbahan besi.